Shalom jemaat Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap bergantung kepada Tuhan, berserah dan kita selalu berdoa, minta tuntunan dan pimpinannya dalam hidup kita. Tetap confess firman Tuhan sampai firman Tuhan selalu menjadi iman dalam hidup kita. Sulaiman mengajarkan bahwa janganlah perkataan itu, firman Tuhan, jauh dari mata kita, telinga kita. Kalungkanlah itu di leher kita, simpanlah itu di lubuk hati kita. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kita perlu menyimpan firman Tuhan sampai menjadi iman. Itu yang disebut rema. Firman Tuhan menembus jauh ke dalam hati kita. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita, jadilah seperti yang kita pikirkan. Karena Yohanes berkata bahwa aku berdoa keadaan kamu baik-baik, sehat-sehat sama seperti jiwamu, pikiranmu, kehendak perasaanmu. Jadi kita perlu mengisi hidup kita di tengah situasi sekarang ini. Saudara, coba lebih banyak masukkan firman di dalam hidup saudara daripada berita-berita tentang kematian, berita-berita tentang COVID, atau saudara jadi ahli COVID. Nggak perlu, saudara-saudaraku. Kita tidak berdoa, bukan hanya berdoa supaya COVID berlalu, tetapi biarlah, karena semua tetap dalam kontrol Tuhan. Surga tidak bingung gara-gara COVID. Surga tetap berdaulat, berkuasa. Tuhan tetap pegang kendali. Karena itu, kita hari-hari ini sedang belajar tentang maksud abadinya Allah. Jadi ketika Allah di dalam kekekalannya, karena kekal itu artinya abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekal adalah sesuatu yang bersifat berciri tetap selama-lamanya. Keabadian, kelestarian, dan kekekalan yang sejati tidak ada terdapat di dunia yang fana ini. Karena itu untuk mengerti maksud abadi Allah, kita harus kembali sebelum segala sesuatu ada, yang ada itu adalah Allah. Jadi di dalam kekekalan, di dalam keabadian, segala sesuatu ketika belum ada. Kitab Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah. Jadi Allah adalah yang pertama. Dia adalah awal. Dia adalah alfa. Dialah yang mengawali segala sesuatu. Tanpa dia, tidak ada satupun yang ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu jadi oleh karena dia. Tanpa Allah tidak ada satupun yang jadi. Karena itu dia adalah pencipta. Dia adalah Allah. Jadi untuk mengerti maksud daripada abadinya Allah, kita harus kembali kepada ketika segala sesuatunya belum ada. Saudara, Allah di dalam kealahannya ketika segala sesuatu belum ada, dia sudah memiliki maksud dan tujuan. Nah, ketika di ayat 2, 3, lalu muncul di ayat 26, Alkitab berkata, marilah kita. Allah yang pada mulanya adalah Allah, ternyata Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Jadi Allah di dalam kealahannya, di dalam keabadiannya, di dalam kekekalannya, Allah itu menyatakan marilah kita menciptakan manusia. Maksudnya dinyatakan. Sehingga manusia diciptakan segambar, sekualitas dengan Allah. Karena itu di Efesus 3 ayat 8 dan sampai ayat 12, Paulus berkata gini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadinya yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan iman kita kepadanya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 26 dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Jadi ada rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad. Paulus berkata, dia mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Tidak di zaman Musa, tidak di zaman Abraham, tidak di zaman nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi yang pertama, maksud abadi Allah adalah ketika dia di dalam keabadiannya, hidup di dalam komunitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka saling mengasihi, mencintai. Mereka berbeda tapi mereka satu. Mereka satu tapi mereka berbeda. Mereka sama tapi berbeda. Tapi mereka tidak pernah bertentangan. Mereka sama. Dan Bapak Ibu, kita lihat maksud abadinya yang pertama adalah manusia diciptakan supaya Allah bisa tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia. Karena itu, kalau saudara perhatikan, ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya cuma satu, supaya manusia hidup di hadapannya. Seperti ranting tidak bisa lepas dari pokok anggur itu. Ketika Tuhan bicara kepada Musa, kasih tahu Harun sebagai imam, kalau kamu memberkati bangsa Israel, dia berkata, ginilah cara kamu memberkati. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan menyinari engkau dengan sinarnya. Dan sudah lihat, koram deo, artinya kita memang manusia diciptakan di hadapan Allah. Nah, dosa mengeluarkan manusia dari keabadian maksud abadi Allah. Saudara lihat, jadi dosa membuat manusia terpisah. Dosa mengeluarkan apa yang Allah sudah rancangkan. Dan manusia kehilangan, saudaraku, tujuannya, destininya, desain Allah dalam hidupnya. Manusia keluar. Adam dan Hawa akhirnya mengenal kematian, mengenal kemiskinan, mengenal, saudaraku, ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, macam-macam. Kenapa? Karena mereka lari dari maksud abadinya yang sudah dinyatakan. Jadi Tuhan sangat ingin ketika kita ada di gereja, di rumah tangga, di keluarga, untuk kita yang pertama, kita memiliki sebuah persekutuan hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Nah, jadi dosa membuat manusia keluar dari maksud abadi Allah, dan ini menjadi rahasia. Jadi dosa mengeluarkan manusia sehingga manusia hidup dalam kerajaan ego, kehilangan kemuliaan Allah, otoritas Allah. Manusia mencari jalannya sendiri, dan Yesus datang sehingga kita yang jauh jadi dekat dan kita boleh melekat. Kita, saudaraku, bisa menyebut dia Bapa, Aba ya Bapa, persekutuan. Karena itu saya mau katakan kepada kita bahwa tujuan manusia diciptakan segambar dengan Allah supaya kita memiliki persekutuan atau hubungan ya dengan Allah. Dan hubungan kita, saudaraku, dengan sesama kita itu tergantung hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah rusak, tidak baik, kita akan susah, kita akan mengalami persoalan di dalam membangun hubungan dengan manusia. Karena itu, pada kesempatan saat teduh ini, saya mau ajak saudara, ayo kita kembali mengasihi Allah. Saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan, tapi bisa saja dasarnya karena supaya dipuji, supaya pengen dapat perhatian orang. Tapi kalau saudara mengasihi Allah, saudara otomatis saudara akan bergerak melayani Tuhan, bergerak mengasihi Tuhan, mengekspresikan kasih saudara lewat apa yang saudara bisa lakukan. Makanya Tuhan berkata di kitab Wahyu kepada gereja di Efesus, betapa dalamnya engkau jatuh. Mereka melakukan aktivitas tetapi mereka tidak lagi dengan kasih. Pertanyaan saya, apakah saudara masih mengasihi Tuhan? Atau saudara sudah jatuh kepada rutinitas, kepada roh agamawi sehingga kita melakukan banyak hal, dan ketika kita mentok, kita terluka, kita kecewa, kita marah, kita dendam, kita pahit. Perhatikan baik-baik. Karena Allah sangat menginginkan kita datang kepadanya dengan mencintai dia. Karena itulah desain Allah sejak dari awal, saudara-saudaraku. Ingat, kita cuma ranting. Kita perlu melekat kepada pokok anggur itu. Dan kiranya renungan pagi hari ini akan saya sambung besok supaya kita lebih bisa memahami, bisa lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu pagi ini. Biarlah hari ini kami boleh merenungkan sejauh mana kami mengalami kasih-Mu. Kami mengasihi Engkau. Apakah kami masih bergerak secara rohani kelihatan, tetapi kami menggunakan kasih manusia. Sehingga terkadang masih takut, terkadang kami masih kepahitan, kecewa, kami berhenti, kami menyerah. Terima kasih Tuhan untuk renungan maksud abadi-Mu pada hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu, karena kasih akan melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan itu ciri tanda bahwa kami tidak sempurna dalam kasih Allah. Biarlah kami dibukakan hati pikiran kami, sehingga kami mengalami, bukan hanya tahu kasih Allah, tapi mengalami kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.